Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat adalah kewajiban yang harus selalu dilakukan oleh umat Islam yang sudah memasuki akhir balik. Perintah salat ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW setelah beliau langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala saat Isra Mi'raj. Dan inilah menjadi oleh-oleh terhebat bagi umat baginda Rasulullah SAW. Kata akim atau akimu yang diikuti kata sholat disebutkan sebanyak 17 kali dalam Al-Quran. Hal ini sama dengan jumlah rakaat salat fardu. Betapa besar dan pentingnya ibadah sholat ini. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarkaha faqad hadamaddin." Salat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia menegakkan agama. Tapi barang siapa meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama. Hadis ini menunjukkan pentingnya kedudukan salat. Bahkan dalam keadaan genting sekalipun, selama masih sadar dan memiliki kesempatan dan kemampuan untuk sholat, maka wajib dilaksanakan. Jika tidak mampu berdiri, maka laksanakanlah berduduk. Jika tidak mampu berduduk, boleh berbaring. Jika tidak mampu berbaring, boleh dengan isyarat mata. Jika tidak mampu isyarat mata, boleh dengan isyarat hati. Bahkan dalam keadaan berperang sekalipun, tetap diwajibkan menunaikan sholat yang dinamakan dengan sholat khauf. Begitu pentingnya kedudukan salat ini, Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatu." Sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Dari hadis ini memberikan isyarat bahwa jika seorang hamba baik salatnya, maka mudah dan baiklah hisabnya. Begitu juga sebaliknya. Jika buruk dan rusak salatnya, maka akan berat menghadapi yaumul hisab atau hari perhitungan amal. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat satu persatu dari rukun Islam yang 5, maka kuncinya ada dalam salat. Yang pertama, dalam salat ada 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kalimat yang tidak bisa ditinggal dalam setiap kali melaksanakan sholat. Bahkan sholatnya tidak sah jika meninggalkan 2 kalimat syahadat tersebut. Yang kedua, dalam sholat ada menunaikan zakat. Hal ini selain bisa terlihat dalam pasangan ayat-ayat perintah sholat, juga akan diikuti ayat perintah zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Juga dalam salat mengandung makna menunaikan zakat. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa zakat berupa mengeluarkan harta kepada yang membutuhkan. Harta dicari membutuhkan tenaga dan waktu. Begitu pula ketika seseorang menunaikan salat, ia pun telah mengambil dan mengurangi waktu kerjanya yang seharusnya dipakai mencari uang dan harta dalam waktu 24 jam tersebut. Ia potong dengan ibadah sholatnya, sehingga terpotonglah penghasilannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah nanti akan membersihkan harta dan berkah usahanya sebagai ganti dari pengorbanannya memotong waktu usaha dengan sholat. Untuk inilah sholat mengandung makna zakat. Yang ketiga, dalam sholat ada ibadah puasa. Hal ini bisa terlihat dari larangan makan dan minum ketika sholat. Bukan cuma itu, orang yang sholat juga dilarang berkata atau berbicara di luar dari bacaan sholat, sehingga mereka yang sholat sama dengan berpuasa menahan hawa nafsunya. Yang keempat, dalam sholat terdapat ibadah haji. Hal ini terlihat dengan tempat ibadah sholat yang dilaksanakan di masjid atau Baitullah atau rumahnya Allah, arah kiblat yang sama ke Ka'bah.
menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah panggilan azan. Hal ini diperkuat oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila salatin maktubah fil jamaah fahiya ka hajjatin, wa man masya ila salatin tatawwu' fahiya ka umratin nafilah." Siapa yang berjalan menuju salat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju salat sunnah, maka ia seperti melakukan umrah yang sunnah. Dalam hadis lainnya, "Man kharaja min baiti mutahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajri hajjil muhrim." Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju salat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Dalam hadis ini, bagi mereka yang berwudunya mulai rumah saja sudah mendapatkan pahala haji. Begitu besar dan banyaknya keutamaan melaksanakan sholat. Seyogyanya kita lebih memperhatikan lagi, sudah tepat dan betulkah sholat kita? Sudah tepat dan betulkah bacaan sholat kita? Sudah khusyuk dan wudukah sholat kita? Sudah sah dan makbulkah tata cara sholat kita? Jika masih belum, maka segeralah perbaiki. Jangan hilangkan keberkahan dan kebahagiaan hidup kita, dikarenakan kita masih belum sempurna dan betul dalam menunaikan ibadah salat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah salat kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.